Super Kids, bertemu lagi sama saya Maria Arya Tanang. Oh iya, kita mau ibadah loh Super Kids. Sebelum ibadah kita dengar dulu ya peraturannya teman-teman. Yang pertama teman-teman, kita pakai baju cantik dan duduk yang rapi. Yang kedua teman-teman, kita menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh ya. Yang ketiga, no food, no gadget, and no touch. Yang terakhir, Super Kids bersama Yesus. Aku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Engkau telah memberikan kami nafas kehidupan ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus bersertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di
Teman-teman, sekarang kita mau menyembah Tuhan ya. I love your Lord. Oh, your mercy never fails me. All my day I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every
goodness of God. I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Shalom adik-adik. Shalom Kak Mita. Shalom Coy, apa kabar? Namaku Pok Coy Kak. Sorry, iya deh Pok Coy. Loh, kamu kok kelihatannya murung amat sih hari ini? Ada apa? Tuh kesel sama teman-temanku. Kok kamu kesel? Aku tuh merasa dihianatin Kak Mita. Lalu aku sudah tidak mau berteman lagi. Aku mau sendiri aja. Loh, nggak bagus loh kalau kita menyendiri itu Coy. Itu nggak baik. Nah, adik-adik juga menyendiri itu nggak baik loh. Oh iya adik-adik. Coy, hari ini kita mau dengar firman Tuhan dulu ya. Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah rendah hati untuk menyelesaikan rencana Allah. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik, Pok Coy bercerita tentang persahabatan dua orang anak muda. Siapakah anak muda itu? Kamu tahu tidak? Tak tahu kan? Adik-adik di rumah juga tak tahu kan? Belum tahu kan? Nah, berikut kita akan saksikan firman Tuhannya. Tetapi kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirman ya Tuhan bagi kami semua. Berikan kami pengertian, berikan kami pengurapan yang baru hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Puji nama Tuhan, di minggu ini kita berjumpa lagi. Oke, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang dua orang sahabat. Nah, sebelum kita memulai belajar kita tentang dua orang sahabat ini, Mr. No ingin bertanya dulu ya, siapa di antara adik-adik yang punya seorang sahabat? Iya, pasti ada ya yang punya seorang sahabat ya. Nah, bagaimana sih rasanya kita punya sahabat? Ya, tentunya kita bersuka cita, kita pasti senang ya kita punya sahabat. Karena kita bisa bercerita tentang suka duka kita, tentang apa yang terjadi dalam diri kita bisa sharing sama dia. Bener gak sih? Iya. Nah, tapi adik-adik, misalnya mau ingetin nih, ketika kita punya sahabat, ketika sahabat kita ngomong sesuatu kepada kita, cerita tentang hidup dia, ingat adik-adik tetap jaga rahasia. Nggak boleh nih cerita kemana-mana, ya kan? Karena itu adalah satu contoh kita menghargai ya, menghargai sahabat kita. Kita nggak boleh nih bercerita tentang sahabat kita ke orang yang lain. Cukup kita aja yang tahu dan Tuhan pastinya yang tahu ya. Oke, yuk kita simak ya pelajaran hari ini. Tapi sebelumnya pembacaan Alkitab hari ini itu di 1 Samuel 18 sampai 20. Tapi kita
baca di 1 Samuel 18 ayat 1 aja ya. Karena kenapa? Sisanya adik-adik bisa belajar dan baca di rumah sendiri setelah ibadah sekolah minggu ini. Oke, mari kita simak ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, di situ adik-adik ada kata-kata berpadulah. Berpadulah itu artinya apa sih? Berpadulah itu seperti ikatan yang sangat erat, ikatan yang sangat kuat, terjalin, yang tidak terpisahkan. Bahkan di situ dikatakan bahwa Daud itu mengasihi Yonatan, atau Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri, seperti jiwanya sendiri, bahkan seperti saudara kandungnya, melebihi saudara kandungnya. Seperti itulah adik-adik ya, kira-kira ya. Nah, di sini adik-adik tahu kan bahwa Yonatan ini adalah anak seorang raja, yaitu Raja Saul. Raja Saul ini orang yang sangat-sangat iri hati kepada Daud. Mengapa Raja Saul sangat iri hati kepada Daud? Karena Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Bahkan Daud ini sering memenangkan peperangan. Nah, di situ Saul ini sangat cemburu, sangat iri hati kepada Daud. Bahkan Saul ingin membunuh si Daud ini. Nah, suatu ketika Daud mengetahui bahwa Saul ingin membunuhnya. Lalu Daud pergi kepada Yonatan. Dia mengatakan kepada Yonatan dan bertanya kepada Yonatan, "Yonatan, mengapa ayahmu ingin mencelakai aku? Mengapa ayahmu ingin membunuh aku? Apa salahku kepada ayahmu sehingga dia marah kepadaku?" Nah, adik-adik, saat itu Yonatan terkejut. "Hah? Benarkah apa yang kamu katakan bahwa ayahku ingin menyelakai kamu atau ayahku ingin membunuh kamu? Padahal ayahku telah berjanji kepadaku bahwa ayahku tidak akan marah lagi kepadamu. Bahkan ayahku sudah berjanji tidak akan mencelakai kamu." Nah, adik-adik, di saat itu mereka sangat bingung. Mengapa Saul ini ingin mencelakai, bahkan ingin membunuh si Daud? Waktu itu mereka berdua berdiskusi nih, berencana supaya mengetahui apa benar bahwa Daud mempunyai masalah atau bermasalah dengan si Raja Saul ini. Nah, mereka merundingkan suatu rencana. Rencananya apa? Yaitu nanti ketika ayahmu mengundang aku untuk makan malam, pesta bersama dengan keluargamu, katakan bahwa aku tidak akan hadir. Aku akan menghadiri pesta makan malam bersama dengan keluargaku. Nah, itu rencana mereka, adik-adik. Nah, di situ mereka sudah bersepakat ya, berencana. Nah, tibalah harinya adik-adik waktu itu. Nah, ketika mereka sudah berkumpul, keluarga kerajaan sudah berkumpul, di situ Saul melihat bahwa kursi Daud kosong. Nah, waktu Saul berkata dan bertanya kepada si Yonatan, waktu itu gini, "Yonatan, di mana Daud? Kenapa Daud tidak hadir malam ini untuk menghadiri pesta makan malam bersama kita?" Sebelum Yonatan mengatakan sesuatu, tiba-tiba si Saul, sangat marah sekali. Amarahnya sangat memuncak. Tiba-tiba dia melemparkan tombaknya kepada anaknya sendiri, kepada Yonatan. Di situ Yonatan terkejut. Kenapa ayahku melemparkan tombaknya kepadaku? Tapi di situ adik-adik, Yonatan berpikir langsung, ternyata benar bahwa ayahku sedang marah kepada Daud, bahkan dia ingin membunuh, mencelakai Daud. Nah, ketika itu Daud sedang bersembunyi supaya aman adik-adik, karena Daud sangat mengkhawatirkan tentang hidupnya. Takut juga ya kalau seandainya Saul mengejar dia lalu membunuhnya. Waktu itu si Daud bersembunyi. Nah, ketika Daud bersembunyi, si Yonatan menghampirinya. Nah, Yonatan menembakkan busur panahnya itu, anak panahnya. Kalau 3 kali dia menembakkannya, kalau tembakannya itu jarak dekat, nah berarti itu menandakan bahwa tidak ada bahaya. Namun ketika si Yonatan menembakkan anak panahnya sangat jauh, nah itu berarti ada sesuatu yang bahaya. Nah, ketika itu si Yonatan menembakkan busur anak panahnya ya,
anak panahnya. Nah, waktu itu sangat jauh sampai 3 kali. Nah, di situ Daud mengetahui bahwa Daud dalam keadaan bahaya. Nah, adik-adik, di situ apa yang akan terjadi lagi? Nah, waktu itu Yonatan menghampiri Daud. Daud langsung tersungkur di hadapan Yonatan. Daud bersyukur bahwa Yonatan adalah orang yang sangat baik. Meskipun ayahnya ingin membunuh Daud, tapi Yonatan ingin melindungi Daud dengan segenap hati dan segenap hidupnya. Bahkan Yonatan ingin mendampingi Daud juga dimanapun Daud nantinya akan berada gitu. Nah, Yonatan di sini sebagai sahabat ya adik-adik ya, melindungi, bahkan seperti jiwanya sendiri dia melindungi Daud. Di situ Yonatan mengetahui bahwa ayahnya akan membunuh Daud. Tapi adik-adik, karena Yonatan begitu baik hati dan Yonatan ini mengetahui bahwa ada rencana Allah, bahkan Daud itu orang yang diurapi Allah, maka Yonatan ini ingin mendampingi Daud sampai Daud pun menjadi raja. Adik-adik, di sini kita tahu bahwa tidak mudah ya kita melindungi teman kita, atau di sini kita tidak mudah untuk menjadi seorang sahabat yang solid. Tapi adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan menaruhkan hati belas kasihan kita kepada teman kita sendiri. Di situ juga kita belajar untuk rendah hati, mengetahui apa rencana-rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Yonatan pun mengetahui hal itu, dan karena Yonatan mempunyai hati yang rendah hati, makanya rencana Allah terjadi dalam kehidupan Yonatan dan Daud. Nah, di sini juga bahwa Yonatan, adik-adik ya, ada satu kata-kata yang Yonatan, kata-kata terakhir nih dari Yonatan ya, yang terekam pada temannya adalah, "Jangan takut ayahku, karena kamu ditakdirkan menjadi raja dan aku akan menjadi yang kedua untukmu. Bahkan ayah saya tahu itu." Nah, di sini dia menguatkan temannya, menguatkan Daud bahwa Daud, kamu gak usah takut bahwa kamu nanti kelak akan menjadi raja dan ayahku pun pasti tahu itu. Gitu. Nah, adik-adik, di sini kita bersyukur, kita belajar bahwa kita boleh menjadi teman yang baik, kita mempunyai hati yang rendah hati supaya rencana Allah juga boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kita nggak usah memaksakan diri akan rencana kita, ngotot nih yang punya rencana seperti nggak usah seperti itu. Kita belajar dari Daud dan Yonatan yang di situ mereka juga mempunyai hati yang rendah hati. Biarkan Allah yang terus bekerja, bahwa ketika Tuhan yang bekerja semuanya akan indah pada waktunya. Nah, adik-adik, hari ini juga adik-adik belajar ya tentang sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Yonatan dan Daud, bahwa mereka saling mengasihi, saling melindungi satu dengan yang lain sebagai seorang sahabat. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa dulu supaya firman hari ini, pembelajaran hari ini kita boleh mendapatkan remah dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman dan pembelajaran hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, sehingga Tuhan, apapun rencanamu dalam kehidupan kami, itu boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, ternyata begitu luar biasa ya Kak Mita, persahabatan Daud dengan Yonatan. Iya, betul coy. Daud dan Yonatan itu mereka bersahabat sangat erat, bahkan sudah seperti saudara. Jadi coy, kamu juga harus berdamai dengan temanmu. Jangan kesal-kesal lagi ya. Iya Kak, Pok Coy akan maafin teman Pok Coy, karena Pok Coy mau janji Tuhan tergenapi di kehidupan kita kan Kak? Iya, bagus. Adik-adik juga. Kalau adik-adik punya masalah dengan temannya, harus saling mengampuni ya, supaya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita semua. Oh iya, satu lagi. Kakak teringat nih coy, ada ayat firman Tuhan di dalam Amsal 17 ayat 17. Firman Tuhannya berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.
Amsal 17 ayat 17. Nah adik-adik, ayat firman Tuhan ini dihafal ya di rumah. Kamu juga ya coy, hafal ayat firman Tuhan. Siap Kak Mita. Supaya melekat dalam hidupmu dan benar-benar rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah Kak Mita, sekarang kita sudah selesai ibadah dan ingat ya, kita harus rendah hati supaya janji Tuhan tergenapi di hidup kita. Sampai jumpa di minggu depan teman-teman. Bye-bye. Hai Super Kids, Melody akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Dadah. Halo Super Kids, salam. Kami akan membacakan firman Tuhan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Nama saya Fredrik. Saya akan membacakan ayat Alkitab dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Ia tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Jalan setia Yesus, jalan setianya setiap hari. Jalan setia Yesus, setia Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan